Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hapiam Putra Pratama SSTMT selaku pengampu mata kuliah Praktikum Sistem Telekomunikasi 2. Perkenalkan, saya Nurmal Filaila dengan NIM 2303901 Program Studi Sistem Telekomunikasi. Dan pada kesempatan ujian tengah semester ini, saya akan mempresentasikan rangkuman dari 8 materi praktikum yang telah kita pelajari dalam mata kuliah Sistem Telekomunikasi 2. Semoga rangkuman ini bisa menggambarkan sejauh mana pemahaman saya terhadap materi yang telah dipelajari selama setengah semester ini. Baik, langsung saja kepada materinya. Yang pertama, materi pertemuan pertama adalah pengantar data science, yang dimana pada PPT yang telah Bapak Hapian berikan ada tentang data science. Data science adalah payung besar yang mencakup data analytics dan machine learning, serta aspek lain seperti pengumpulan dan manajemen data. Yang kedua ada data analytics, yang dimana data ini lebih berfokus pada analisis data untuk mendapatkan wawasan berdasarkan data historis. Yang ketiga ada machine learning, yang dimana data ini adalah teknik yang digunakan dalam data science untuk membuat model yang dapat belajar dari data dan membuat prediksi. Nah, ini materi yang ada di pertemuan pertama. Lanjut, materi yang ada di pertemuan kedua, yaitu tutorial penggunaan Python dengan library Pandas untuk mendeskripsikan data dari file CSV. Nah, tujuannya adalah untuk belajar langkah dasar untuk deskripsi data menggunakan Pandas, seperti import data, tampilkan info umum, statistik deskriptif, deteksi dan tangani nilai hilang, dan pengelompokan data. Nah, saya akan membahas penggunaan Pandas untuk mendeskripsikan data CSV. Nah, bisa dilihat di sini ada langkah-langkah sederhananya. Yang pertama, kita bisa melakukan import Pandasnya dengan menggunakan import Pandas. Lalu, kita bisa membaca file CSV dengan read.csv ini. Ini adalah untuk membaca data. Lalu, kita bisa melihat data awal dengan hit dan tell. Nah, untuk melihat infrastrukturnya, yaitu dengan menggunakan kode info yang ini. Lalu ketika statistik seperti rata-rata dan standar deviasi, gunakan descript yang ini. Nah, ketika ada data yang hilang, bisa kita mendeteksikan dengan is0, lalu hapus dengan kode drop-na atau isi dengan fill-na, seperti itu. Terakhir, kita bisa kelompokkan data dengan grup B yang ini. Nah, dengan langkah-langkah sederhana ini, kita bisa memahami data dengan cepat menggunakan Python. Oke, sekarang kita lanjut materi ke pertemuan selanjutnya. Di sini ada telco churn, yang dimana telco churn adalah masalah di mana banyak pelanggan berhenti berlangganan yang menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan.
Nah, tujuannya adalah memprediksi pelanggan yang beresiko CHAN dan menyusun strategi untuk mencegahnya. Data yang digunakan meliputi usia, masa berlangganan, biaya bulanan, dan layanan yang digunakan dengan target status CHAN. Nah, proses yang dilakukannya meliputi pembersihan data, encoding kategori, normalisasi data, numerik, penghapusan outlier, dan penyeimbangan data. Nah, hasil akhirnya adalah model prediksi CHAN yang membantu mempertahankan pelanggan. Oke, sekarang kita melanjutkan ke sini. Nah, bisa kita lihat ya. Di sini contoh data pelanggan. Oke, aku akan memberikan satu contohnya. Misalnya, pelanggan pertama adalah perempuan yang baru berlangganan 1 bulan dengan layanan DSL dan biaya bulanannya $29,85 dan pelanggan ini CHAN. Data seperti ini digunakan untuk membangun model prediksi CHAN sehingga perusahaan bisa mendeteksi pelanggan yang beresiko keluar. Oke, mungkin saya cuma bisa memberikan contoh datanya satu saja dan selebihnya bisa dilihat saja ininya. Oke, selanjutnya ada modeling dan hyperparameter tuning, yang dimana bisa kita lihat pertama ada modeling. Nah, modeling ini adalah proses membuat dan memilih model ML terbaik untuk data yang ada. Nah, maksudnya adalah proses memilih model machine learning yang paling sesuai dengan data dan tujuan kita. Setelah model dipilih dan dilatih, kita perlu mengevaluasi performanya. Nah, mengevaluasi model evaluation ini menggunakan metrik seperti accuracy, precision, recall, F1 score, dan confusion matrix. Nah, yang dimana maksudnya untuk mengevaluasi kita menggunakan metrik seperti yang tadi saya sebutkan. Kita juga sering memakai confusion matrix untuk melihat bagaimana model memprediksi kelas dengan benar dan salah. Nah, supaya hasil evaluasian ini lebih valid, kita menggunakan teknik seperti cross validation. Nah, teknik validation ini seperti K-fold untuk menghindari overfitting. Nah, maksudnya adalah ini tuh untuk memastikan model tidak hanya bagus di data latih tapi juga bisa generalisasi dengan baik ke data baru. Setelah itu, kita masuk ke tahap hyperparameter tuning. Yang ini adalah proses mencari kombinasi pengaturan parameter. Nah, cara kombinasi parameter terbaik menggunakan metode grid search, random search, Bayesian optimization. Nah, yang dimana grid search ini adalah yang mencoba semua kemungkinan kombinasi parameter. Random search adalah yang mencoba kombinasi secara acak, dan Bayesian optimization adalah yang lebih efisien karena memilih kombinasi berdasarkan hasil sebelumnya. Nah, dengan kombinasi modeling yang tepat, evaluasi yang akurat, dan tuning yang optimal, kita bisa membangun model yang tidak hanya akurat, tapi juga andal dalam mengambil keputusan. Baik, demikian rangkuman dari 8 materi praktikum Sistem Telekomunikasi 2 yang dapat saya sampaikan pada UTS kali ini.
Saya berharap penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang utuh tentang pemahaman saya terhadap seluruh rangkaian praktikum yang telah dilakukan. Tentu masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, dan saya sangat terbuka terhadap masukan dari Bapak agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Saya, Nurmal Filaila, izin menutup presentasi pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.